Selamat malam Bapak Ibu. Kita masuk di dalam seri yang baru mengenai Jumat Agung dan juga Paskah. Ini menjadi intisari dari kekristenan. Bagaimana kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menguatkan dan juga memberikan kita kepastian di dalam keselamatan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan PA pada malam hari ini. Karena kami semakin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami sadar bahwa kematian daripada anak-Mu memberikan kami pengharapan dan kebangkitan. Juga memberikan kami kepastian dalam pengharapan itu. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Kiranya kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini boleh juga semakin bersuka cita karena kematian Kristus. Dan kami pun juga bisa memberikan pertanggungjawaban atas iman yang kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk ke dalam subtema, apakah Yesus benar-benar mati atau sungguh-sungguh mati? Bapak Ibu, kita mesti melihat bahwa poin pertama adalah mengenai kematian dan juga kebangkitan. Bapak Ibu, kebangkitan dan kematian tidak bisa dipisahkan. Seorang yang bangkit pasti terlebih dahulu mati. Maka untuk bisa mengerti atau kita membela kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus mengerti bagaimana Yesus sungguh-sungguh mengalami kematian dan bagaimana sejarah mencatatkan demikian. Maka kenapa sih kita katakan kebangkitan dan juga kematian itu sesuatu yang perlu kita pertahankan? Terutama serangan yang paling pertama adalah berbicara tentang kematian Yesus Kristus. Kenapa? Kenapa ini perlu? Karena kalau sekali lagi saya katakan, kalau nggak ada kematian, nggak ada kebangkitan. Maka banyak ahli, banyak orang-orang skeptis juga, liberal, menyerang apakah benar Yesus itu nggak bangkit, tapi sebelum itu dia menggali terlebih dahulu. Mana? Apakah benar Yesus mati atau tidak? Kenapa ini penting? Saya melihat nih kan kematian dan juga kebangkitan itu menjadi yang penting. Karena setelah kebangkitan Tuhan Yesus, semua pengajaran, semua terkristalisasi dengan kematian dan kebangkitan. Lihat ya. Apalagi terutama di dalam pengajaran Paulus. Kematian dan kebangkitannya selalu diulang-ulang, baik di kitab Roma, baik di kitab Galatia, di dalam Efesus, itu menjadi pokok dan vokal poin, putar balik, vokal yang paling utama. Dan juga kita mesti melihat bahwa doktrin semuanya ada di dalam kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Contoh Bapak Ibu, kita bicara tentang doktrin dosa. Doktrin dosa. Kalau kita nggak percaya Yesus mati, buat apa Yesus mati? Kalau kita nggak percaya doktrin dosa, bahwa semua manusia itu total depravity. Berarti kematian dan kebangkitan itu menguatkan doktrin mengenai total depravity. Lalu apa lagi? Doktrin keselamatan. Kita bisa soteriologi, keselamatan. Kita bicara, kalau kita bicara tentang Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, nah buat apa dia mati kalau nggak berhubungan dengan keselamatan? Nggak berhubungan dengan yang namanya kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Lalu bicara lagi tentang jaminan keselamatan. Semua doktrin, buat apa Yesus mati dan bangkit kalau kita nggak ada hubungannya dengan jaminan keselamatan? Justru karena Tuhan ke surga, dia memberikan tempat, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan itu. Jadi semua doktrin, semuanya berbasis dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu apalagi Bapak Ibu? Kalau kita bicara tentang yang namanya kepastian juga, ini saya bicara kepastian. Nah, Petrus itu menggunakan istilah itu inheritance. Atau kita mendapatkan tanah. Kita mendapatkan suatu tempat di surga. Yesus yang bangkit memastikan kita mendapatkan tempat. Dan memastikan segala pengajaran Yesus Kristus itu benar. Tanpa kebangkitan, perkataan daripada Yesus Kristus itu menjadi perkataan yang sia-sia. Bapak Ibu, kalau saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa saya nanti nih, besok Jumat Agung, saya mati terus bangkit pada hari yang ketiga. Nah kalau hal itu tidak terjadi, maka Bapak Ibu bisa mengignore perkataan saya. Ini adalah seorang pembual. Ini seorang yang mengarang bebas. Tapi kalau berbicara tentang yang namanya kematian dan kebangkitan Yesus dan benar itu terjadi, maka kita tidak boleh mengignore perkataan dari Yesus Kristus. Oke, kita lanjut lagi. Lalu poin kedua, jika Yesus tidak pernah bangkit, nah ini dalam 1 Korintus, kita baca Bapak Ibu, ini satu ayat Alkitab menjadi suatu pembelajaran bagi kita. 1 Korintus pasal 15.
Kita baca bergantian saja dari ayat 14 kali ya. Sampai kepada 17, 14 sampai 17. 1 Korintus pasal 15, kita baca bergantian ayat 14 sampai 17. Ayat 14 terlebih dahulu. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15. Daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Dia telah membangkitkan Kristus. Padahal Dia tidak membangkitkannya, andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Lihat ya, ayat 14 dan 17. Kalau Kristus nggak pernah bangkit, iman kita sia-sia. Kalau Kristus tidak pernah bangkit, kita tetap di dalam dosa. Maka jelas sekali ini menjadi inti iman daripada iman kita, iman kepada Yesus Kristus. Lalu saya sudah memberikan penjelasan juga di poin ketiga. Jika Yesus benar bangkit, dan memang kita akan buktikan nanti secara keseluruhan kematian dan kebangkitannya, maka kita harus meresponi dengan benar setiap klaim Yesus. Nah, kita mesti melihat bahwa pembahasan Yesus Kristus, dia selalu berbicara tentang nubuatan, dia berbicara tentang bagaimana dia mati, bangkit, dan nanti naik ke surga. Dia memprediksikan kematian, kebangkitan, dan juga bagaimana dia mengalami kenaikan. Kalau berita itu tidak pernah terjadi dan Yesus tidak pernah bangkit dan mati dan bangkit, maka kita bisa melupakan segala pengajarannya. Tetapi permasalahannya, kalau kita bisa membuktikan dia benar mati dan bangkit, maka apa yang dikatakan selama dia di bumi adalah perkataan yang harus kita perhitungkan. Kalau dia ini bukan pembohong, kalau dia ini bukan pembual, dan benar-benar apa yang dikatakan itu terjadi, maka kita harus memikirkan ulang. Kita harus mendengarkan perkataan Yesus dengan seksama. Nah, kita mesti melihat juga bahwa ada tes-tes di dalam sejarah. Bagaimana kebenaran itu ada di dalam kekristenan. Dan kita paling utama, kalau Kristus itu tidak pernah bangkit, dia adalah nabi yang palsu. Di dalam Keluaran ya, kita bicara tentang Keluaran. Keluaran itu berbicara tentang nabi. Nabi yang akan menjadi lebih besar dari Musa. Dan apa yang dikatakan di dalam Musa, bahwa nabi yang akan lebih besar dari Musa ini akan bernubuat dan perkataan itu harus didengarkan. Dan salah satu caranya, buktinya bahwa nabi itu didengarkan adalah kalau apa yang dilakukan, apa yang dinubuatkan itu benar-benar terjadi. Maka kamu harus dengarkan dia. Oke, maka ini kita mesti mengerti ya. Kita nggak pernah berdiri di abu-abu. Kalau Yesus benar bangkit, Yesus adalah Tuhan, kita nggak pernah berada di abu-abu. Kita nggak bisa berkata Yesus itu setengah manusia, atau dikatakan dia cuma manusia moral saja, nggak. Kalau dia itu bangkit dan perkataannya benar, maka kita harus tunduk kepada dia adalah Allah. Dan kita harus mengikuti segala perintahnya dia. Oke, ini sebagai introduksi bagi kita semua. Maka kita akan lebih dalam lagi bagaimana kita melakukan pengujian metode. Bagaimana kita melakukan metode dan kebenaran itu bisa diuji. Nah, ini pengantar ya bagi kita semua. Kita pakai metodologi. Yang pertama itu adalah tidak bisa kebenaran yang mutually eksklusif itu bisa sama-sama benar. Contoh ya Bapak Ibu ya. Ini poin pertama di dalam metodologi. Bapak Ibu tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? Betul ya? Andai kata saya salah. Saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 3. Lalu ada orang lain berkata 1 tambah 1 sama dengan 4. Kalau klaim ini adalah klaim kebenaran yang eksklusif, klaim yang eksklusif, maka kebenaran A, kalau ini benar, maka kebenaran B ini tidak benar. Betul ya Bapak Ibu? Ini eksklusif. Maka sebaliknya, jika klaim daripada B ini benar, saat yang sama klaim yang A itu salah, mutually eksklusif. Tetapi ada juga pilihan berikutnya. Pilihan berikutnya apa Bapak Ibu? Dua-duanya salah, bisa ya? Tetapi nggak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin. Sama, kita bicara tentang
kematian dan kebangkitan Yesus. Kita percaya di dalam kitab kita, Yesus benar-benar mati. Jadi ada klaim eksklusif, Yesus mati. Tetapi di kitab agama lain mengatakan Yesus nggak mati. Lihat ya, ini klaim eksklusif. Yesus mati, kita imani. Tetapi agama lain mengimani Yesus nggak pernah mati. Maka dua fakta ini harus kita uji. Dua kebenaran ini diuji. Apakah kekristenan benar? Kalau kekristenan itu benar, maka agama itu salah. Begitu sebaliknya. Kalau agama itu benar, maka kekristenan salah. Tetapi bisa juga dua-duanya salah. Tangkap? Sama. Berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, eksklusif. Satu-satunya berarti klaim eksklusif. Saat yang sama, menghancurkan atau memberikan penjelasan bahwa klaim-klaim dari orang-orang lain atau agama lain itu adalah klaim yang salah. Sama ya tadi, pola yang tadi. Kalau Yesus itu satu-satunya juru selamat, maka yang lainnya bukan juru selamat. Kalau Yesus salah, berarti yang ini benar. Nggak bisa dua-duanya benar. Oke, saya lanjutkan ya. Ini metodologi metodologi. Lalu, kita juga bisa melihat di dalam menguji suatu kebenaran itu diuji dari luar. Dites, uji dari luar. Ada adalah metode forensik. Bapak Ibu, ini forensik dan juga berbicara tentang data-data dan juga dokumen-dokumen atau arkeologi. Nah, kita mesti, sebelum saya bahas mengenai forensik, saya bahas dulu tentang arkeologi. Arkeologi itu tidak membuktikan apa-apa. Loh, maksudnya apa? Gini, kalau kita nggak menemukan barang itu, belum tentu barang itu nggak pernah eksis. Contoh ya, saya pakai ilustrasi Pak Jeko misalkan. Pak Jeko misalkan saya nggak pernah ketemu mukanya dia. Saya nggak ketemu dia. Atau 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun kemudian ketika Pak Jeko sudah meninggal, ya ini asumsi saja, 50 tahun. Terus nggak ketemu kuburnya, belum tentu Pak Jeko tuh nggak pernah ada. Nangkap maksud saya? Tetapi kalau misalkan ketemu tulang belulangnya, kuburannya, itu makin menguatkan Pak Jeko ada. Jadi arkeologi tidak menjadi satu-satunya final decision suatu peristiwa itu ada. Oke? Kita lihat ya. Tetapi itu menolong, itu works. Nah, pendekatan yang paling utama adalah pendekatan forensik, Bapak Ibu. Berbicara tentang kematian dan kebangkitan itu tidak pernah terjadi berulang-ulang. Benar ya? Bapak Ibu, kematian tidak pernah berlaku berulang-ulang bagi pribadi yang unik. Pasti tidak ada yang namanya catatan-catatan yang di zaman itu tidak ada CCTV. Di zaman itu tidak ada orang yang memberitakan atau membuat live streaming. Enggak. Maka perlu yang namanya pendekatan forensik. Artinya, orang yang di zaman sekarang harus menggali pendekatan bagaimana seorang detektif mencari tahu peristiwa apakah itu benar terjadi. Jadi pendekatan itu ya, kita mesti melihat ya di dalam hal itu. Lalu kalau misalkan, ini kita masuk lagi ya, dokumen, ini kita bicara yang poin kedua itu dokumen ya. Ini banyak sekali dokumen-dokumen luar yang membuktikan bahwa keberadaan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Saya mau bicara nanti lebih dalam di dalam slide berikutnya. Kalau kita pakai pendekatan ini dan ternyata benar Yesus mati dan bangkit, ini juga tidak membuat kita beriman. Loh, bingung ya? Karena iman itu bukan berdasarkan fakta-fakta di luar, tetapi kesaksian Roh Kudus. Lihat ya. Kenapa saya katakan? Bahkan ada orang Muslim pun menyetujui Yesus mati dan bangkit, tetapi tidak mau menjadi percaya. Jadi tetap ada anugerah. Di dalam Roma ya, kita lihat Roma 8 ya. Roma 8, saya baca bagi kita semua, Roma 8 ini menjadi penghiburan bagi kita. Kalau ada orang yang nggak ikut PA ini atau nggak tahu pun, tetap menjadi Kristen. Itu karena pekerjaan Allah Roh Kudus yang terus berbicara dan memberikan kesaksian bagi kita semua. Roma 8, saya bacakan bagi kita, Roma 8 ayat 16. Atau kita bacakan ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, artinya Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Dia berbicara di dalam hati kita secara internal, memberikan kesaksian bahwa kita benar adalah anak Allah. Jadi sekali lagi ya,
kita gali semuanya. Bahkan orang liberal, orang ateis pun menemukan bahwa fakta Yesus adalah mati dan juga bangkit tidak membuat Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. So what gitu? Oh ya sudah, itu suatu sejarah saja. Tidak membuat kepada iman yang sejati. Saya lanjutkan lagi ya, di dalam metodologi kita, jadi kita ada disclaimer. Saya lanjutkan ke dalam poin ketiga. Jika kita berbicara sejarah, tidak ada yang 100% pasti. Bapak Ibu, bisa nggak mengingat 1 jam yang lalu peristiwa secara detail? Tentu kita nggak bisa, kita mengira-ngira. Kita makanya menggunakan spektrumnya, dikatakan spektrum, nih Bapak Ibu bisa lihat, ada derajat atau degree ya, dari yang meragukan, paling meragukan, sampai ke paling yang benar-benar terjadi. Contoh ya Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Secara sejarah, kenapa kita yakin sejarah itu terjadi dan kita merdeka pada tanggal tersebut? Karena ada data-data, ada bukti forensik, ada dokumen-dokumen, ada saksi mata. Maka semuanya itu memberikan kepada kita suatu kepastian atau hampir 100% kepastian bahwa peristiwa itu ada. Oke ya, di dalam hal ini. Tetapi kita nggak bisa melihat bahwa kejadian itu benar-benar pasti. Contoh lagi ya. Ini kita mesti klaim juga di dalam ateis juga. Ateis sekalipun ya. Ateis, kita bicara ateis ya. Ateis itu pun juga sama. Ateis itu yang tidak percaya yang namanya penciptaan, dia tidak percaya penciptaan, dia percaya bahwa dunia itu diciptakan oleh Big Bang. Pertanyaannya, orang ateis itu yang percaya tentang yang namanya sains, itu pernah gak hidup di zaman Big Bang itu ada? Nggak pernah ya. Dia nggak pernah melakukan suatu, pakai kamera gitu, kamera 5 dimensi kali ya. Melihat peristiwa ledakan itu. Nggak bisa kan? Maka dia juga melakukan pendekatan yang sama. Spektrum yang sama. Dia gunakan asumsi-asumsi. Dia melakukan uji-uji laboratorium. Dia menggunakan teori-teori untuk memberikan keyakinan seberapa derajatnya, seberapa yakinnya teori Big Bang. Bapak Ibu nangkep ya? Jadi baik kekristenan, baik juga ilmu modern zaman sekarang, juga tidak bisa memberikan 100%. Dia hanya masuk ke dalam degree, dalam yang namanya spektrum. Semakin banyak bukti, semakin banyak saksi mata, semakin itu dibuktikan secara waktu, maka teori atau kejadian itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Bapak Ibu, nangkap di dalam hal ini? Lalu, ini poin yang perlu kita pelajari juga. Bapak Ibu, kita harus membedakan mungkin dengan masuk akal. Segala sesuatu mungkin, tetapi belum tentu masuk akal. Contoh ya Bapak Ibu ya, mungkin nggak saya ini keturunan CEO? Mungkin lah, bisa jadi kan? Mungkin ya. Tetapi masuk akal nggak? Enggak lah Pak, Bapak ini dari mana Pak? Orang tuanya saya kenal, orang tuanya aja bukan punya perusahaan. Ngerti maksud saya ya? Segala sesuatu mungkin. Mungkin nggak spidol ini bisa mengeluarkan cairan emas? Kita bilang mungkin, tetapi tidak masuk akal. Perlu penjelasan logis. Jadi kita katakan ya, ini ada mungkin, ini mesti kita lihat ya, mungkin segala sesuatu kita bisa berandai-andai, mungkin. Tetapi belum tentu, ini tidak masuk akal. Mungkin nggak Yesus tuh salah tangkap. Sorry, ketika Yudas datang pas Taman Getsemani, dia bawa obor kan. Zaman dulu, itu kan teknologi cahaya tuh nggak sebagus zaman sekarang. Dia cuma pakai lampu Petronas ya, bener ya? Lampu ini ya, atau lampu pakai bara gitu doang. Bisa nggak dia tangkap Yesus yang salah? Mungkin nggak? Mungkin. Pertanyaan berikutnya, masuk akal nggak? Nah itu yang kita mesti jabanin, kita mesti jelaskan. Apakah segala teori itu masuk akal? Jadi kita bisa masuk ke dalam spektrum mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak ketika Yesus itu mau ditangkap, tiba-tiba muka Yesus berubah. Lalu dia salah tangkap, malah Yudas yang berubah. Mungkin, karena Allah Maha Kuasa, betul kan? Kalau kita masuk ke dalam spektrum Allah Maha Kuasa, pasti kita jawab mungkin. Kita bilang semua mungkin. Tetapi permasalahannya, bisa nggak kita membuktikan teori kita secara logis,
secara rasio, secara forensik, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan secara akal logis kita. Anggap ya, di dalam hal ini kita bisa bikin segala teori, tetapi belum tentu itu masuk akal. Oke ya, ntar kita akan belajar teori-teori yang diutarakan dari agama seberang. Maka tujuan kita belajar semuanya. Kenapa sih kita perlu belajar ini? Bukankah saya di dalam kekristenan sudah belajar Yesus mati dan sudah dituliskan dalam Alkitab, dan saya sudah plus, udah titik mati lah, pokoknya sudah pokoknya ada di Alkitab, saya percaya. Memang bagus. Tetapi tujuan kita belajar ini, kenapa ada apologetika? Karena kita mau memberitakan kabar baik. Selagi kita diserang, berarti kita kan memberikan pertanggungjawaban. Selagi kita memberikan pertanggungjawaban, kita pun juga mengabarkan kabar baik. Ingat ya, tadi saya bilang mutually eksklusif. Kalau Yesus itu mati dan bangkit, dan kita bisa buktikan secara fakta sejarah, secara metode forensik, secara dokumen-dokumen luar, maka itu menjadi serangan balik bagi orang yang menanyakan. Oke, dalam hal ini. Lalu, ini juga sesuatu yang alkitabiah. Kenapa kita belajar di dalam bukti-bukti di luar sana, bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti di dalam yang namanya di luar Alkitab, extra biblical. Karena Paulus pun ternyata juga melakukan hal yang sama ketika dia berapologetika. Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Nah, ini suatu ayat yang sering dipakai oleh banyak orang ya. Kisah Para Rasul pasal 17. Kita nggak akan lihat semuanya. Tetapi saya mau membicarakan kepada Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus itu masuk ke dalam Tesalonika pada ayat-ayat awal, ayat 2, ayat 3, mereka masuk ke rumah ibadat. Berarti rumah ibadat berarti orang Yahudi yang punya perjanjian lama. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus adalah dia menceritakan apa yang berdasarkan perjanjian lama. Bapak Ibu bisa lihat ayat 2 dan ayat ketiga. Lihat ya. Dia pakai pendekatan apa? Karena orang ini sudah pernah baca perjanjian lama, pendekatan dia melalui pendekatan secara religinya dia, Yahudi. Sehingga dia bawa itu, dia tarik benangnya itu kepada Mesias. Lihat ya. Tetapi pasal yang sama di pasal 17 dan di ayat 16, Paulus masuk ke kota Athena. Kota Athena tidak pernah baca Alkitab versi perjanjian lama. Dia nggak pernah baca Tanakh. Maka apa yang dilakukan oleh Paulus untuk melakukan pengabaran baik, kabar baik, dan juga melakukan apologetika, dia pakai puisi-puisi zaman itu. Dia pakai puisi-puisi pujangga pada zaman itu. Mau lihat, mau Bapak Ibu mau lihat di ayat 28. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Saya bacakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang juga telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Lihat ya, Paulus punya hikmat. Dia berbicara kepada orang Yahudi menggunakan pendekatan melalui Alkitab. Tetapi satu yang sama, di pasal yang sama, dia melakukan pendekatan berdasarkan wahyu umum. Lihat ya, pujangga-pujangga, tulisan-tulisan. Sehingga orang Athena itu bisa mendengarkan firman Tuhan. Dia pakai ilmu stoik. Epikurean dipakai. Ya, Platong sering pakai itu juga untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke. Berharap Bapak Ibu bisa menangkap metode ini. Lalu kita akan masuk ke dalam bagian selanjutnya. Ini baru pendahuluan. 5 prinsip pendekatan forensik. Nah, ini kita akan bahas ya. Ini 5 pendikit. Yang pertama adalah semakin banyak sumber yang independen itu mendukung suatu klaim historis. Jadi kalau klaim itu dibicarakan oleh orang yang independen, dan banyak, maka kejadian itu adalah kejadian yang benar terjadi. Contoh ya Bapak Ibu, jika, ini contoh ya, ini contoh saya ambil juga dari Habermas. Misalkan, ini mobil, anggap aja mobil ya. Mobil ya Bapak Ibu, mobil. Nah terus ternyata terjadi tabrakan dengan yang namanya mobil berwarna biru. Nah, mobil biru. Ketika tabrakan ini terjadi, berarti kan supir yang ini sama supir yang ini adalah dua independen, dua yang berbeda ya, yang mengalami kejadian.
Dua ini memastikan ada kejadian tabrakan. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Lalu semakin banyak orang-orang di sekitar kejadian, contoh misalkan di sini ada halte gitu. Halte ada orang-orang di sini ngelihat juga, ada makin banyak melihat sebagai seorang independen, maka membuktikan dua tabrakan ini terjadi oleh dua car ini. Oke? Bapak Ibu ngerti ya dalam ini. Maka kalau terjadi kesaksian, misalkan terjadi kesaksian, ternyata mobil biru ini ternyata dia melanggar traffic light. Melanggar traffic light. Dia terobos yang namanya lampu merah. Tabrakan kan. Pasti kesaksian ini pasti dia bilang saya ini nggak melanggar. Nah, kalau ini kan pasti kesaksian yang berbeda tetapi bisa kita ragukan. Ini pun juga pasti membela diri, betul ya? Membela diri. Enggak, saya yang hijau, kamu yang merah. Dia juga bilang, saya yang hijau, kamu yang merah. Ini berbeda kan kesaksiannya. Tetapi kalau ada orang di sini yang ditanyakan, misalnya Pak Polisi datang, dia berkata, mana yang salah? Dia bilang bahwa ini yang menerobos lampu merah, maka kesaksian ini kesaksian yang berbeda, independen, dan juga banyak. Nangkep ya? Apalagi ini ada makin banyak orang lagi, ada tukang ojek, ada tukang ini, semuanya memberikan kesaksian. Peristiwa ini terjadi. Oke ya, lanjut lagi. Ini pendekatan yang dipakai. Lalu kesaksian dari pihak musuh ternyata memperkuat klaim historis. Contoh ya, contoh, ini tabrakan. Misalkan tabrakan, ternyata ketika tabrakan ini ada temennya sebelahnya. Dan ketika ditanya, ini kan beda ya, multiple independent, ditanya sama Pak Polisi. Jadi sebenarnya gimana kejadiannya? Kalau temen ini kan netral ya, dia kan nggak nyetir, dia netral. Ternyata dia bilang, benar, teman saya ngantuk dan nggak lihat. Maka kesaksian dia adalah kesaksian yang bisa dikatakan dibobotin, sebagai semakin berat. Nangkep ya Bapak Ibu? Kalau dia klaimnya membela, kita cenderung nggak akan melihat itu sebagai suatu klaim yang bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu nangkep ya? Jadi pihak musuh itu memperkuat klaim. Contoh di dalam Alkitab ya, contoh di dalam Alkitab bahwa Yesus mati dan disetujui oleh musuh. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius 28. Kita lihat ya, Matius 28. Bagaimana ternyata orang-orang menyogok penjaga. Oke ya. Kita lihat di Matius 28, saya baca ayat 11. Bapak Ibu baca bergantian sampai ke ayat 13. Saya 11, kita bergantian sampai 13. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12 Bapak Ibu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bapak Ibu, klaim yang dituliskan oleh Matius itu adalah klaim yang berasal dari musuh Yesus. Dan klaim itu membuktikan satu, kubur Yesus kosong. Nangkap ya? Walaupun dia bersaksi dusta, walaupun dia memberikan saksi dusta, itu loh murid-muridnya yang ambil, tetapi klaim yang bisa kita dapatkan, yang kita bisa tarik secara empiris, kubur Yesus kosong. Kenapa? Kalau kubur Yesus nggak kosong, para imam kepala tinggal keluarin saja kubur mayat Yesus dari kuburnya. Betul ya? Faktanya, karena para imam kepala dan para penjaga itu tidak bisa mengeluarkan mayat Yesus dari kuburnya, memberikan penjelasan kubur Yesus benar kosong. Oke? Klaim ini adalah klaim dari musuh. Dan klaim dari musuh itu memberikan pengakuan yang lebih kuat. Selanjutnya ya Bapak Ibu, berharap masih bisa mengerti bagian-bagian ini. Yang ketiga adalah pengakuan yang memalukan justru memperkuat klaim historis. Pengakuan yang memalukan. Contoh, jika Bapak Ibu, saya berkata kepada Bapak Ibu, saya ganteng. Bapak Ibu bilang, ih Pak Peter bercanda aja. Ganteng dari mana Pak? Dari Monas kalau dilihatnya. Ganteng menurut siapa? Menurut istri Bapak. Klaim yang buat saya positif, Bapak Ibu cenderung meragukan. Betul ya? Tetapi kalau misalkan saya memberikan pengakuan yang memalukan, sebenarnya saya dulu pernah, saya bingung juga, suka menyontek, melakukan tindakan yang pembunuhan. Bapak Ibu cenderung percaya. Maka di dalam interview HRD, Bapak Ibu yang interview HRD, kalau misal, atau zaman sekarang lagi lebaran,
interview asisten rumah tangga. Kalau di interview, kamu bisa apa? Saya bisa melakukan semuanya. Nah, kita cenderung tidak percaya. Ya, bisa semuanya. Kenapa? Terlalu impossible. Kamu buktikan dong. Tetapi kalau misalkan asisten rumah tangga itu memberikan klaim yang memalukan, misalkan, kenapa kamu bekerja? Ya, karena orang tua saya sakit dan saya butuh uang. Bapak Ibu cenderung ya, kecenderungannya pasti akan menjawab, oh, percaya. Nggak mungkin kan korek-korek, emang bapakmu di mana? Walaupun juga ada ketidakjujuran juga bisa terjadi. Di dalam Injil ada pengakuan yang memalukan, justru memperkuat klaim historis. Bisa tebak? Klaim dari Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, membuktikan peristiwa penyaliban, peristiwa penyangkalan, peristiwa terjadi pengadilan dan kebangkitan Yesus benar terjadi. Nggak ada orang yang mau menuliskan hal yang memalukan di dalam biografi. Contoh lain, Bapak Ibu nanti saya akan bahas juga. Centurion tuh kepala penjaga. Itu klaim yang memalukan. Klaim dari pihak musuh itu juga sama. Dari poin kedua dan ketiga itu sama. Dia tusuk Tuhan, dan ketika tusuk dia langsung bilang, sungguh ini adalah anak Allah. Musuh memberikan pengakuan, musuh juga memberikan klaim memalukan, itu justru kuatkan klaim bahwa Yesus adalah Allah. Oke, Bapak Ibu berharap kita terus ya. Lalu kita cuma ada 5 doang. Yang keempat adalah kesaksian dari saksi mata mendukung klaim historis. Bapak Ibu ini bisa mengerti. Kadang-kadang kita dapat berita itu dari second hand. Ngerti ya? Dapat dari tangan kedua, tangan ketiga, tangan empat. Kesaksian di dalam dunia forensik adalah kesaksian di mana orang tersebut melihat, menyentuh, mendengar peristiwa itu. Kalau dia dapat dari temannya, itu adalah kesaksian yang belum kuat, masih ringan lah, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ngerti ya? Bapak Ibu kalau misalkan ngegosip ya, bisa gosip pasti terjadi juga. Pasti kan dapat bumbu-bumbu. Semakin panjang, biasanya itu makin kurang kredibel. Nah, tapi kalau misalkan orang ini adalah orang yang melihat kejadian, dia melihat kejadian itu dengan mata, dia mendengar, dia benar-benar menyentuh, itu adalah kesaksian yang bisa dipertanggungjawabkan. Nangkap Bapak Ibu? Jadi klaimnya itu, klaim di dalam Injil ya, kita masuk ke dalam klaim Injil ya. Kesaksian itu adalah kesaksian yang dituliskan Yesus mati dan Yesus bangkit, adalah klaim dari banyak. Ada Injil Markus, ada Injil Matius, Lukas, dan juga Yohanes. Empat ini adalah multiple, artinya banyak. Empat ini berdasarkan saksi mata. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bilang, saksi mata dari mana? Karena kita tahu kalau Matius itu memang adalah rasul, berarti dia memang adalah murid Yesus. Dan juga Yohanes juga adalah murid Yesus. Permasalahannya adalah Lukas dan juga Markus. Markus ini bukanlah saksi mata. Bukanlah yang ikut bersama-sama dengan Yesus. Lalu bagaimana gereja mengatakan bahwa Lukas dan Markus ini termasuk di dalam kanon atau kesaksiannya kredibel? Karena Lukas mendapatkan kesaksian dari Paulus. Oke. Sedangkan Markus mendapat kesaksian dari Petrus. Dia cuma menyalin ulang. Dan Petrus di dalam 1 Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus tidak pernah mengkoreksi Markus. Artinya kesaksian Markus kredibel. Lukas apalagi? Lukas Bapak Ibu, sejarawan mengatakan Lukas itu benar-benar seorang sejarawan yang hebat. Dia bisa menuliskan dengan tepat nama Agustinus, kaisar yang ada di zaman Yesus Kristus. Dia juga pernah menuliskan di mana karam daripada kapal Paulus. Dan dia terdampar di pulau apa. Itu detail dan sangat-sangat spesifik. Artinya, Lukas itu menjelaskan semua peristiwa dengan apa adanya. Oke ya. Kelima, ini lebih mudah. Kesaksian yang muncul sejak awal mendukung klaim historis. Ini mau bicara bahwa klaim yang terjadi di dalam waktu dekat itu jauh lebih berbobot dibandingkan yang terjadi berapa ratus tahun kemudian. Oke ya. Kalau peristiwa terjadinya dekat, berarti
Orang yang melihat itu dan dia hadir di sana dan dia melihat dan dia masih ingat, berarti proses setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu pasti masih kredibel. Berbeda dengan orang yang sudah ditanyakan atau diinterview 20, 30, 50 tahun kemudian. Itu pasti kredibilitasnya sangat sulit. Nah, di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal 15, Paulus menantang kepada semua orang bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang terjadi. Kenapa? Paulus bilang ada ratusan orang yang melihat penampakan Yesus. Lihat ya. Artinya Paulus tuh bilang, kalau kamu nggak percaya saya, kamu tanya ke orang-orang karena sebagian besar orang ini hidup, masih hidup. Artinya Paulus tuh mau mengatakan di dalam 1 Korintus adalah surat yang baru 20-30 tahun sejak peristiwa kematian Yesus dan banyak multiple kesaksian dan banyak orang yang melihat kebangkitan Yesus dan mereka percaya. Jadi ini menjadi suatu klaim yang bagus, klaim historis yang bagus. Oke, ini simpan dulu ya Bapak Ibu, ini 5 prinsip ini dan kita akan pakai di dalam metode berikutnya. Nah ini Michael Licona dan juga Gary Habermas menyimpulkan ada 5 fakta minimal di dalam kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus. Ini pertemuan pertama, masih saya. Pertemuan kedua kita akan masuk ke fakta 2. Pertemuan pertama adalah kita bicara tentang fakta bahwa Yesus mati disalibkan. Artinya, fakta minimal itu adalah fakta yang pasti diterima, baik orang Injili yang konservatif, baik yang liberal, baik yang melawan Tuhan, baik yang juga ateis ataupun agama-agama lain. Artinya, ini klaim yang pasti diterima oleh semua kalangan. Ada 5 fakta. Fakta pertama, Yesus mati disalibkan. Kedua, murid mengalami transformasi dari penakut menjadi berani sejak melihat penampakan Yesus Kristus. Itu fakta. Ketiga, pertobatan seorang yang melawan Tuhan, yaitu Saulus dan juga Yakobus itu 3 dan 4 akan dibahas di pertemuan ketiga. Lalu sebenarnya Gary Habermas itu menuliskan 4+1 karena kubur kosong itu hanya tambahan. Ini kenapa? Tapi kubur kosong itu menjadi syarat kebangkitan. Nih, perhatikan. Kubur kosong tidak membuktikan Yesus bangkit. Ya kan? Kubur kosong membuktikan mayat Yesus tidak ada. Kubur kosong tidak membuktikan Yesus bangkit. Contoh ya, jika Bapak Ibu punya saudara atau punya opung, dikuburkan dan besoknya kuburnya digali, hilang. Bapak Ibu pasti akan berkata, ada yang maling. Ada yang mencuri mayat dari opung kita atau saudara kita. Betul ya? Nggak mungkin Bapak Ibu mengklaim, opung saya bangkit, puji Tuhan. Tuhan berkuasa, nggak bisa. Tetapi kebangkitan membutuhkan syarat adanya kubur kosong. Lihat ya, nangkep ya. Kalau kubur itu nggak kosong, maka kebangkitan nggak pernah terjadi. Tapi kubur kosong tidak membuktikan kebangkitan Yesus. Oke? Tetapi ini menjadi syarat. Maka Gary Habermas dan Michael Licona menuliskan 4+1. Dan pertemuan ketiga akan kita bahas lebih detail. Oke. Oke, kita masuk ke poin pertama. Oke. Ini catatan di dalam ekstra biblikal mengenai kematian Yesus. Berharap Bapak Ibu bisa membaca. Saya menuliskan dalam bahasa Inggris. Ini ada 3 sejarawan, yaitu Josephus. Josephus itu menuliskan bahwa ketika Pilatus itu menuduh atau accuse ya, itu seorang bernama, ya memang tidak dikasih tahu Yesus, tetapi itu orang tersebut adalah orang yang di-crucified. Oke, jadi non orang Yahudi yang tidak percaya kekristenan. Tacitus menuliskan bahwa Nero itu pernah melakukan suatu tindakan dan menuduh orang-orang Kristen yang melakukan suatu penghasutan. Nah, orang Kristen itu kenapa? Nah, itu Kristus from whom the name had its origin, suffer the great penalty. Penalty itu membicarakan tentang yang namanya crucified. Jadinya, walaupun si Josephus dan Tacitus nggak ngomongin tentang crucified, nggak ngomongin secara spesifik siapa namanya, tapi peristiwa ada orang yang terkenal dan disalibkan, itu terjadi di zamannya dia. Oke ya. Ketiga, ini Anal, ini juga sama.
Ini sama, ini dari Christ di zaman itu dieksekusi di dalam Pontius Pilatus. Bapak Ibu bisa lihat di dalam hal ini. Jadi mengapa sih alasan Yesus pasti mati? Karena metodologi yang pertama ini adalah banyaknya, ini tadi ya, kita balik lagi nih, Bapak Ibu, pakai metode yang tadi yang saya katakan nih, banyaknya sumber independen yang mendukung, boleh mundur lagi? Nah, ini Bapak Ibu mesti ingat 5 ini. Nah, maka saya masukkan pendekatan yang pertama dulu, sumber independen yang mendukung klaim historis. Maka tadi saya lihat, ekstra biblical melakukan demikian. Jadi ada orang-orang yang percaya, berarti para murid yang menuliskan Injil, yang menuliskan Korintus, Paulus juga menuliskan peristiwa kematian Yesus. Juga ada orang-orang yang tidak kenal siapa Yesus, seorang sejarawan bernama Josephus Tacitus, dan tulisan di dalam Annal itu menjelaskan kepada kita bagaimana Kristus itu mati. Jadi ada ya multiple dan mereka tidak saling berhubungan, mereka tidak saling bicara. Lalu kita mesti lihat juga, kematian Yesus Kristus pasti terjadi karena kenapa? Karena orang Romawi sangat pintar dan memastikan hukuman mati. Itu pasti terjadi. Jadi gini, Bapak Ibu, ketika peristiwa, nih kita ambil contoh ya, peristiwa di dalam, Bapak Ibu ingat gak? Ketika ada Paulus dipenjarakan, kan Paulus berdoa akhirnya terlepas. Bapak Ibu ingat cerita itu, jadi tangkap, kepala penjaranya itu kaget. Ada gempa, semua terbuka, semua lepas. Apa yang dilakukan kepala penjara? Dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia tahu, kalau tahanan ini kabur, dia harus ganti nyawanya. Artinya, di dalam prajurit Romawi, itu mengerti, kalau tahanan ini kabur, harus diganti nyawa. Sama, kalau ada orang yang dihukum mati, ternyata itu cuma pingsan, cuma pura-pura mati, maka orang yang mengeksekusinya itu harus disubstitusi. Dia harus dihukum mati. Jadi orang Romawi pasti memastikan Yesus mati. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Dia punya kemampuan militer, kemampuan juga secara aturan memastikan bahwa Yesus atau orang yang disalibkan itu benar-benar mati. Lalu saya bicara lagi tentang kesaksian Yesus. Tadi saya bicara tentang kematian Yesus. Kematian Yesus itu dilakukan dengan early. Nah ini kita mesti lihat ya. Saya tadi tuliskan 1 Korintus. 1 Korintus itu dituliskan itu 20 sampai 30 tahun setelah penyalipan. Lalu Injil ya. Jadi Injil itu sekitar 30 sampai 60, yang paling terakhir itu adalah Injil Yohanes, tahun setelah crucified. Jadi rentang 1 abad, rentang 100 itu termasuk kategori dekat. Contoh ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, peristiwa Kapin yang ada di Cikarang, Bapak Ibu pasti ingat, betul ya? Peristiwa bagaimana kita diterjang badai, ingat kan? Kita melakukan suatu tindakan kanebo dikeluarkan semua, diusap-usap. Juga para remaja itu hampir terbang. Bapak Ibu, ketika kita mengulang peristiwa itu adalah peristiwa yang dekat sekali. Sehingga orang-orang pasti percaya peristiwa itu benar terjadi. Lihat ya, rentang, contohnya lagi, ini kan rentang baru bertahun-tahun. Kita bicara peristiwa Kapin yang terjadi di dalam Indonesia. Peristiwa bagaimana pendeta Dr. Sipentong keliling-keliling Kapin. Peristiwa Kapin 100 tahun kemudian pasti akan dibicarakan oleh gereja-gereja. Baik gereja Geri maupun gereja-gereja yang dilayani. Kenapa? Karena ini masuk peristiwa yang dekat. Peristiwa yang sangat historis. Yang bisa dibuktikan bahkan misalkan anak atau sekolah minggu atau yang masih remaja ikut Kapin itu bisa membuktikan bahwa ada Kapin di kota itu. Contoh ya, kita bicara tentang 50-60 tahun kemudian ada orang membicarakan Kapin Cikarang. Orang itu bisa membuktikan, bisa jadi dia adalah seorang remaja atau sekolah minggu yang ikut Kapin. Dan dia mengkonfirmasi bahwa peristiwa Kapin Cikarang itu benar-benar terjadi. Bahkan dia bisa menceritakan detail demi detail bagaimana peristiwa khotbah, peristiwa kejadian, peristiwa apa yang terjadi, berapa banyaknya, berapa besinya, seberapa crowdednya dengan baik. Artinya Bapak Ibu nangkap ya.
Sama. Dua hal ini, 1 Korintus, terutama surat-surat Paulus, dan juga Injil, baik Matius sampai dalam Yohanes, itu menceritakan dengan detail. Bahkan namanya Injil Yohanes menceritakan sangat-sangat detail kematian Yesus Kristus. Ya. Oke, ini lalu juga peristiwa bagaimana Yesus itu mati, itu juga dituliskan bahwa detail yang berikutnya, detail bagaimana secara tradisi orang yang digantungkan di atas kayu salib itu dibiarkan tergantung. Tetapi khusus di dalam hari raya Paskah, orang Yahudi tidak memperbolehkan mayat tergantung. Maka Yesus itu diturunkan. Itu detail-detail yang dituliskan oleh Injil yang menjelaskan bahwa peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib benar-benar terjadi. Oke ya Bapak Ibu, ini di dalam hal ini saya akan jelas. Ini tuduhan yang lain ya, adalah bicara tentang ada sangat kecil kemungkinan bahwa Yesus tidak mati. Kenapa? Ini berdasarkan sejarah, ada peristiwa salah tangkap dan akhirnya salah disalib. Ada 3 orang salah terjadi di dalam sejarah orang Romawi. Lalu apa yang terjadi? Dia sudah dieksekusi salib, ternyata salah tangkap, akhirnya dia diturunkan. Apa yang terjadi? 3 orang ini langsung mendapatkan perawatan medis paling bagus di zaman itu. Ternyata 2 diantaranya mati. Ngerti ya? Mati. Satunya survive. Jadinya apa? Dari begitu banyak peristiwa salib, cuma 1 kasus yang sudah disalibkan berhasil survive. Jadi kesimpulannya, peristiwa salib udah pasti death punishment. Udah vonis mati. Udah pasti mati. Nggak mungkin. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam keberatan-keberatan. Nah, berharap ini kita bisa menjawab dengan tuntas ya, keberatan-keberatan. Bagaimana kematian Tuhan Yesus. Nah, keberatan pertama adalah tidak ada yang disalibkan. Ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal, jadi karena peristiwa itu jelas sekali ada di dalam sejarah, baik di dalam orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, juga orang-orang di dalam sejarawan Romawi. Jadi ini tuduhan yang bisa kita ignore. Lalu tuduhan yang kedua dan ketiga, tuduhan kedua adalah dari agama Islam. Yesus tidak mati tetapi dia digantikan oleh seseorang atau substitusi teori. Yang ketiga adalah dari sains bahwa Yesus itu pingsan. Nah, mari kita akan menggali yang poin kedua dulu. Nah, Yesus tidak mati tetapi dia digantikan seorang. Pertanyaan, siapa yang menggantikan? Di dalam teologi Islam, mereka tidak menjelaskan siapa yang menggantikan. Quran mengatakan bahwa muka Yesus itu diubah, disamarkan, sehingga orang-orang itu salah tangkap. Nah, para majority itu mengatakan bahwa mereka tangkap Yudas. Atau mayoritas yang lainnya mengatakan mereka menangkap Yohanes. Karena itu paling bontot, anak bawang. Murid paling bontot, akhirnya di-voting. Setelah di-votinglah bahwa Yohanes itu menggantikan Yesus. Maka oleh Allah itu diubah mukanya. Si Yesus itu berubah mukanya, dan Yohanes berubah jadi Yesus. Begitu. Tetapi permasalahan itu tidak. Itu kan mungkin ya, karena Maha Kuasa ya. Tapi apakah itu benar-benar masuk akal? Permasalahan terbesar adalah ini juga ada yang di bagian itu ada Simon dari Kinera, tapi ini majority kecil. Permasalahan terbesar adalah kalau ada Tuhan yang Maha Kuasa ya, Tuhan yang Maha Kuasa melakukan perubahan wajah. Bayangkan itu terjadi. Dan rentang antara kekristenan sampai kepada agama Islam itu 600 tahun, maka Allah tersebut adalah Allah yang tidak konsisten. Allah yang membiarkan umatnya tertipu selama berabad-abad. Allah seperti itu adalah Allah yang bisa kita pertanyakan. Lihat ya, berarti kalau benar tuduhan bahwa Yesus itu nggak mati, dan Yesus itu diserupakan, dan yang menyerupakan itu adalah Allah yang Maha Kuasa itu, maka kita bisa pertanyakan secara teologis, Allahnya itu Allah seperti apa? Berarti Allah itu bisa mempermainkan hidup kita. Dia bisa nipu kita, dan itu berlangsung beratus-ratus tahun.
Secara teologis, ini adalah sifat Allah yang menipu dan tidak konsisten. Lebih lagi, poin kedua, ternyata nubuatan di dalam perjanjian lama menyatakan bahwa Mesias itu harus diremukan atau mengalami kematian. Contoh di dalam Yesaya 53, di dalam suffering servant ya, bahwa dia seperti domba dimasuk ke dalam pembantaian dan dia dihancurkan, dia terhitung di orang-orang yang pemberontak. Oke. Sama juga di Zakaria. Zakaria mengatakan bahwa gembala itu akan dipukul dan akan mencerai-beraikan domba-dombanya. Jadi nubuatan perjanjian lama membuktikan Yesus mati. Bayangkan kalau ada Allah yang maha kuasa tadi yang saya bilang poin pertama. Kalau ada Allah yang maha kuasa mengubah muka daripada Yesus, itu Allah yang tidak konsisten secara teologis. Maka kalau kita percaya Allah tersebut, hidup kita tuh hidup yang bisa berubah-ubah. Bayangkan loh. Oke. Lalu tuduhan yang bisa dipakai adalah sebenarnya perbedaan jarak yang jauh dari penulisan dengan peristiwa kejadian. Bahkan rentang bukan hanya jarak, tetapi rentang waktu. Nah, saya tadi sudah bicarakan, salah satu kredibilitas itu adalah berbicara tentang range waktu ya. Bapak Ibu tahu, dari peristiwa penyalipan sampai peristiwa bagaimana yang dituliskan oleh Al-Quran, berapa ratus tahun? Kurang lebih 600 tahun. Bapak Ibu tahu peristiwa penyalipan di mana? Golgota, betul, Golgota. Tapi persisnya di mana? Di negara apa? Israel, Yerusalem, Israel ya. Peristiwa bagaimana Islam itu mendapatkan wahyu di mana? Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di mana? Di mana? Di Arab ya. Dan jaraknya itu ribuan kilometer. Lihat ya. Lihat ya, secara range waktu tidak masuk akal. Lihat ya. Secara geografis tidak masuk akal. Lihat ya. Nggak mungkin peristiwa Kapin Cikarang dibicarakan oleh orang yang tinggal di Arab Saudi. Bapak Ibu percaya nggak? Nggak percaya lah ya. Kalau percaya mesti konseling ya. Nggak mungkin. Kenapa? Nggak mungkin tiba-tiba ada orang di Arab Saudi berkata bahwa Pak Tong itu nggak khotbah sebenarnya. Itu sebenarnya orang lain yang berkhotbah. Waktu Kapin itu gara-gara hujan yang begitu badai, mengubah orang yang namanya Pak Tong dengan orang lain. Bapak Ibu kalau percaya itu, ada yang salah di dalam cara berpikir kita. Ngerti ya? Udah orangnya jauh, peristiwanya pun 600 tahun kemudian. Maka secara ilmu forensik, apa yang dituduhkan kepada kita, dari orang Islam kepada kita, itu tidak masuk akal. Mungkin, tetapi tidak masuk akal. Nangkap ya, Bapak Ibu? Kita bisa memberikan pertanggungjawaban. Itu tidak mungkin. Oke, Bapak Ibu, nangkap ya dalam hal ini. Lalu nih juga tuduhan yang mereka pakai itu adalah the gospel of Barnabas. Saya akan jelaskan sedikit ya. Gospel of Barnabas itu tidak kredibel. Bapak Ibu mesti bedakan antara saya di sini aja. Bapak Ibu mesti bedakan di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya gospel. Gospel itu apa Bapak Ibu tahu? Itu Injil ya. Tetapi bedakan dengan epistle. Epistle itu surat. Yang dipakai oleh orang Muslim adalah memakai Injil Barnabas untuk menyerang Alkitab. Secara sejarah, Injil Barnabas adalah Injil yang palsu. Injil yang tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena saya katakan dituliskan pada abad 15 sampai 16. Ada kesalahan geografis. Bapak Ibu kalau kita bicara tentang Nazaret, Nazaret itu kota dataran rendah. Nggak mungkin ada orang berkata Nazaret itu naik ke atas. Itu impossible. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tinggal di Cikarang, terus bilang enak ya tinggal di Cikarang. Cikarang itu dingin. Bapak Ibu langsung bilang, ini orang nggak pernah ke Cikarang. Bener ya? Cikarang itu sejuk. Setiap kali buka itu ada matahari menyilaukan dan embun pagi yang enggak lah ya, enggak terjadi. Itu pasti orang yang berkata begitu pasti enggak pernah tinggal di Cikarang. Maka sama, penulis dari The Gospel of Barnabas itu enggak pernah hidup di zaman Timur Tengah pada abad pertama. Lalu apa yang dilakukan oleh penulis ini? Dia, ini namanya pseudo itu ya, pseudo dia ngambil kredibilitas. Dia ambil ini namanya suatu epistle of Barnabas.
Ini benar-benar ada. The Epistle of Barnabas itu benar ada dan diakui oleh Bapak Gereja tetapi tidak masuk kanon. Karena sama-sama Barnabas, dikiranya sama orang Muslim ini sama penulisnya, padahal tidak. Oke? Kita nggak mengerti ada bedanya gospel dengan epistle. Surat kan itu epistles. Oke? Ini contohnya, Bapak Ibu bisa lihat. Saya next slide dulu. Ini contoh-contoh diragukan ya, Bapak Ibu. Ini saya highlight saja, di kelas katekisasi saya jelaskan juga. Ternyata dituliskan dengan bahasa Itali, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tidak pernah ditemukan kutipan Injil Barnabas dari buku-buku kuno sebelum abad 15. Abad 3 dan 4 tidak pernah. Lalu ketiga, dikatakan bahwa Injil Yesus itu adalah Injil Yesus Kristus. Yesus adalah Mesias. Tetapi tidak konsisten dengan yang namanya di dalam chapter berapa, saya lupa, 14 atau 15, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias. Jadi ada kontradiksi. Terus, Bapak Ibu bisa baca, itu ada seorang berubah dari Kristen menjadi Islam pada poin kelima. Keenam, kesalahan juga di dalam pengertian tahun Yobel. Tahun Yobel tahu Bapak Ibu berapa tahun Yobel? 50. Tahun Yobel itu tahun 50. Dan dia menuliskan tahun Yobel yang salah 100. Karena kenapa? Karena ada di zaman itu ada Paus pada abad 14 itu membuat tahun Yobel berubah jadi 100. Jadi ada satu Paus mengubah tahun Yobel itu jadi 100. Dan itu tidak sesuai Alkitab dan penulis dari Injil Barnabas ambil itu. Dan itu pasti dikasihkan itu salah. Lalu kesalahan-kesalahan geografis sudah saya jelaskan. Nah, terus kesalahan tempat penyimpanan wine itu pakai tong. Padahal Bapak Ibu tahu kalau orang Timur Tengah pakainya itu tahu ya kulit yang itu ya. Yang Yesus juga bilang dia masukin ke dalam kulit. Kalau itu sudah kulitnya sudah mengelar, kamu nggak bisa masukin anggur baru, nanti akan merusak kulitnya itu. Jadi itu perbedaan. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini kita tolak. Lalu kalau misalkan Yesus itu, kita balik lagi, nah kita mesti lihat, kalau misalkan Yesus benar-benar digantikan, ini ada jokes ya, ini saya sampai ingat ya, 7 perkataan salib nggak pernah menjadi perkataan salib yang bagus. Perkataan pertama, kalau benar-benar Yudas itu diubah, mukanya ada di Yesus, perkataan salib pertama akan berkata, kalian salah tangkap. Oke? Kalian akan tahu, woi, siapa yang ubah muka saya? Pasti perkataan salib bukan perkataan salib. Itu perkataan lulucon. Ingat ya, nggak masuk akal. Maka jelas, untuk konsistensi 7 perkataan salib menjadi perkataan yang indah, pastilah Yesus benar-benar disalibkan. Oke ya? 5 menit lagi, kita masuk ke dalam teori yang berikutnya, teori bahwa Yesus itu tidak mati, cuma pingsan. Ini dari orang saintis. Nah, saya sudah jelaskan bahwa prajurit Romawi adalah profesional killer. Pembunuh profesional. Dia memastikan orang yang tergantung berhari-hari pasti mati dengan cara apa? Kalaupun dia berhasil turun, kakinya dipatahkan. Pasti mati. Nggak mungkin. Tapi di dalam kasus Yesus tidak dipatahkan karena sudah mati. Oke ya? Kenapa? Karena di dalam Yohanes 19, ini kita nggak usah baca, Yesus ditusuk lambungnya dan air dan darah keluar. Artinya air dan darah sudah mati lama sehingga proses air dan darah itu terpisah. Oke. Jadi Yesus ketika ditusuk lambungnya itu sudah benar-benar mati. Selanjutnya, Yesus itu mengalami penyiksaan dan disalib lebih dari 6 jam. Tuduhan bahwa orang mati disalibkan tuh berhari-hari memang ada sejarahnya. Tetapi permasalahan itu mereka mengabaikan fakta Yesus tuh sudah disiksa bertubi-tubi, disiksa dari malaman, dia nggak tidur, dia benar-benar dicambuk. Ya, Bapak Ibu, cambuk itu beda ya, cambuknya orang Romawi kan cambuknya kayak akar serabut, tau kan ya? Ya ini kalau ikut kakak regional sering dipakai. Jadi satu ini sekali sabet ini beranak-anak nih. Jadi pasti tulang Yesus kelihatan. Tulang belakang Yesus, tulang punggungnya pasti kelihatan. Dan bayangkan Bapak Ibu kalau dia ikut memikul salib, itu udah impossible, makanya Simon dari Kirene bantu angkat salib.
Lalu impossible juga, kenapa? Karena yang membuat salib itu menakutkan itu adalah, bahkan Bapak Ibu tahu The Passion of the Christ, itu kan Mel Gibson tuh sutradaranya, dia memilih pemain Yesusnya, dikatakan walaupun dia tidak disalibkan dengan benar ya, tapi ada kesusahan dia bernafas. Karena Bapak Ibu kalau kita bernafas, kita kan perlu kaki untuk menopang sehingga diafragma kita naik. Bapak Ibu bayangkan, untuk bernafas kita perlu bantuan. Bayangkan posisi tergantung dan dia cuma dipantek ya, kakinya ditantek. Artinya setiap kali Yesus bernafas, dia kesulitan. Dan kemungkinan besar dia sudah pingsan atau bahkan menuju kematian atau kehilangan oksigen sehingga dia mati gara-gara kekurangan oksigen. Nah, saya juga baru tahu waktu ikut KKR regional, salah orang khotbah tuh menjadi inspirasi saya juga ketika KKR regional. Bapak Ibu jangan pikir kayu yang Yesus pakai itu kayu yang licin seperti ini. Kan kayu ini udah diamplas, sudah dipelitur, dibagusin. Kayu yang dipakai Tuhan Yesus bukan kayu seperti itu. Kayu yang tidak diamplas. Jadi bayangkan kalau punggungnya itu sudah robek, udah ada tulangnya, dia nafas naik turun, pastilah dia mati. Nggak mungkin survive. Maka tuduhan dia cuma pingsan, nggak mungkin. Lanjut. Kalaupun benar dia bisa survive, ya ini mujizat itu nyata, bisa jadi kan, bisa aja orang gitu. Masalahnya setelah itu dia diturunkan, dia ditutup atau dibalut dengan kain dan rempah-rempah dan perkiraan 30-40 kilo. Orang itu mati juga. Jadi kalau pingsan dikubur dan dimasukkan ke dalam kubur selama 3 hari, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada suhu udara yang memungkinkan manusia hidup. Jadi kalaupun tidak mati disalibkan, dan itu kita tolak ya, pasti Yesus mati dan Yesus memang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kalaupun tidak mati, pasti mati juga saat dikuburkan. Tapi sekali lagi saya percaya Yesus sudah mati ketika disalibkan. Maka ini adalah sesuatu yang yang mengada-ngada. Tuduhan dari seorang bernama saintis yang Barbara Thiering, ini saya catat dari Mekalikona. Bapak Ibu ingat gak? Yesus itu haus. Dikasih anggur. Anggur pada zaman itu adalah painkiller. Maka dia membuat suatu tindakan teorinya itu, karena Yesus haus dan prajurit itu biasa kasih painkiller kepada penjahat dan memang mau pengen sengaja menyiksa penjahat, maka Yesus itu dibikin tidur dengan painkiller. Maka ketika Yesus itu tidur dan karena painkiller itu membuat dia tidur, maka seolah-olah Yesus itu mati, padahal enggak. Ini jujur tidak masuk akal. Sekali lagi, kalaupun Yesus itu tiba-tiba pingsan, terus gara-gara dia dapat painkiller, terus dia bisa bertahan, sekali lagi dia akan mati karena kondisi penyiksaan. Lagi pula, Bapak Ibu pikir ya, itu kan kuburan itu batu. Kalaupun Yesus survive di dalam kubur, dia bisa lepasin balutannya, dia nggak bisa geser tuh batu. Nggak bisa. Jadi pasti itu nggak mungkin ada kebangkitan. Lalu fakta berikutnya adalah fakta bagaimana tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Secara teologis itu terjadi bersamaan dengan kematian Yesus, sekaligus membuka bagaimana orang-orang di segala tempat bisa beribadah kepada Allah Bapa. Jadi nggak ada lagi di pelataran, nggak ada di ruang Maha Kudus. Di ruang Kudus dan Maha Kudus semua bisa melihat langsung ke dalam ruang Maha Kudus. Dan peristiwa itu dirobeknya dari atas ke bawah. Maka kematian Yesus itu adalah kematian yang menggantikan, yang menebus umat manusia sesuai dengan perjanjian lama. Terakhir, ini jurnal di dalam American Medical Association menyatakan kepastian kematian Yesus. Ini jurnal Amerika mengatakan bahwa orang yang disalibkan pasti, apalagi di dalam merekonstruksi peristiwa salib berdasarkan Injil, itu Yesus pasti mati dan tidak terbantahkan. Lagi pula ya, kalau benar Yesus nggak mati ya, dia nggak mungkin menampakkan diri kepada Petrus, kepada Thomas, itu berkata damai sejahtera. Dia akan bilang, tolong panggilkan Sinse. Karena
sudah banyak tulang yang patah. Nggak mungkin. Dia bangkit dengan kondisi tubuh kemuliaan, walaupun ada luka, tubuh kemuliaan, dan dia bisa berkata damai sejahtera. Jadi seperti itu, ini fakta awal dari fakta-fakta mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya samarikan ini Bapak Ibu di dalam slide, saya baru membahas fakta minimal mengenai kematian dan kebangkitan, bahwa yang pertama Yesus benar-benar mati disalibkan. Maka pertemuan minggu depan kita akan bahas perubahan karena Yesus Kristus yang bangkit dan menampakkan kepada murid-murid. Dan murid-murid mengalami perubahan. Dari yang ketakutan, mengubah dirinya menjadi berani. Itu Bapak Ibu gini, nggak ada orang yang mau mati demi kebohongan. Sekali lagi ya, tidak ada orang berani mati atau mau mati demi kebohongan. Tetapi kalau ada orang yang mati demi kebenaran, memang itu adalah kebenaran. Yesus ketika bangkit menampakkan diri kepada para murid dan murid-muridnya tidak menolak kebangkitan, tidak menolak penampakan Yesus, dan dia rela mati untuk menyatakan kebenaran ini. Maka itu akan di pertemuan kedua. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mengenai pendahuluan dan juga fakta minimal yang pertama mengenai Yesus mati disalibkan. Jika ada pertanyaan silakan. Oke. Kalau misalkan ada orang yang menuduh Yesus nggak pernah mati, Bapak Ibu bisa meminta kepada orang tersebut membuktikan. Jadi gini, di dalam berapologetika, ada istilah namanya burden of proof. Burden of proof. Burden of proof itu harus diberikan kepada orang yang melakukan tuduhan. Bukan kita yang memberikan pertanggungjawaban. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus tidak mati disalibkan, bukan kita yang memberikan alasan. Tetapi orang yang menuduh Yesus tidak mati harus memberikan penjelasan atau argumentasi kenapa kamu bisa mengklaim Yesus tidak mati. Ngerti ya? Jadi jangan kepancing. Karena kenapa? Peristiwa sejarah, Yesus benar-benar mati. Terbukti sejarah. Kalau ada yang menuduh Yesus tidak mati, maka Bapak Ibu harus minta dia memberikan argumentasi. Contoh, kalau misalkan Bapak Ibu bercakap-cakap, terus ada orang yang mengatakan, Bapak ini kurang ganteng ya. Jangan tersinggung. Jelaskan argumentasi kenapa tuduhan itu terjadi. Bisa jadi karena kurang ganteng, karena apa? Karena mungkin belum pakai yang namanya skincare. Seperti belum pergi ke Korea ya Pak. Oke. Itu ya Pak, itu mungkin tambahan. Silakan ada yang mau ditanyakan? Oke, udah ada? Silakan Pak Franky. Terima kasih Pak Peter. Mungkin begini, sebenarnya kan kalau kita sebagai orang yang sudah beriman seperti ini kan, memang kita melihat bahwa dari firman itu sendiri, Alkitab ya maksudnya ya, sudah artinya memberikan penjelasan yang sangat banyak bahwa Kristus itu benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Nah, beberapa kali kesulitan bagi saya di dalam penginjilan berapologetika, terutama bagi orang-orang, ya ada beberapa lah ya, orang bule ataupun orang Jepang begitu. Nah saya melihat karena memang berbeda presupposisi. Ya dia maksudnya mendasarkan bahwa, kalau kita kan memang menjelaskan ya kita udah punya presupposisi ya memang bahwa kita percaya kepada Alkitab, kita percaya bahwa segala sesuatunya ya karena Allah yang sudah eksisten gitu ya. Nah jadi maksud saya, berarti dalam menjelaskan ini semua sebenarnya pasti at the end, maksudnya kita kalau kita bisa meyakinkan dia dulu bahwa kita punya, kalau kita punya dasar berpijak atau berargumen yang berbeda, ini mungkin akan jadi sulit kan, jadi debat kusir jadinya gitu. Jadi kalau saya lihat tuh seringkali jadinya
akan deadlock ketika memang dia belum bisa menerima, akhirnya nanti larinya itu Alkitab siapa yang nulis, nah gitu lagi ya, jadi maksudnya ke biblio lagi gitu. Jadi ini maksud saya beberapa kesulitan jadinya ketika, jadi nggak jadi masuk ke situ karena memang kan kembali lagi akhirnya dia coba ketika kita giring ke sana, misalnya fakta-fakta Alkitab itu, jadinya ya kembali lagi dia nggak percaya Alkitab, kita percaya Alkitab. Nah, jadi situ sampai akhirnya saya pikir ya udah mungkin itu belum waktunya bagi dia. Yang penting penjelasan-penjelasan kita itu membuat dia mungkin berpikir sampai akhirnya Tuhan ada masa di mana membuka hati dia, baru mungkin bertanya lagi gitu. Oke. Pak Franky, ya ini menarik. Jadi memang kalau kita melakukan suatu argumentasi atau melakukan suatu apologetika, kita mesti lihat dasarnya. Rasa posisinya bagaimana, kalau orang percaya bagaimana, kalau orang tidak percaya bagaimana. Nah di dalam hal ini kita bisa melakukan metode yang forensik tadi. Kita bicara pendekatan sejarah. Semua orang akan mengakui bahwa peristiwa-peristiwa yang namanya kematian dan kebangkitan itu adalah peristiwa yang terjadi. Dan kalau itu terjadi dan Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya, dan itu benar-benar terjadi, maka Alkitab ini something. Nangkep, Pak? Jadi kita bisa pendekatan dibalik. Bisa jangan dari Alkitab dulu, tapi kita masuk dari peristiwa sejarah. Ada yang mati dan bangkit, dia itu memprediksikan tepat. Dan ketika tepat itu dibuktikan dengan metode ini, Pak. Semuanya yang saya ceritakan. Ada kesaksian-kesaksian, multiple orang, independen, baik yang menolak, baik yang tidak menolak, baik yang percaya, baik yang ateis, itu ada. Lalu apalagi? Bukti-bukti sejarah pun juga dengan waktu dekat dicatatkan, dan itu orang-orang itu banyak menuliskan tentang manuskrip-manuskrip kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi, maka kalau membangun rangkaian, kalau benar-benar Yesus mati dan benar-benar bangkit, maka sekali lagi Alkitab ini something dan perlu dibaca. Bisa dibalik, Pak, begitu. Jadi bisa pendekatan. Maka ini kelincahan di dalam kita berbicara. Ada pendekatan dari Biblika, bisa bicara Paulus sering sekali melakukan metode ini. Salib, lihatlah pada salib. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah, seperti itu. Maka langsung masuk ke dalam argumentasi. Seperti itu, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Pak Alex. Oke, Pak, menarik sih. Cuman tadi saya mikir-mikir gini secara filosofis misalnya gitu ya. Orang mau berapologetika terkait kematian Kristus dan mempertanyakan kematian Kristus. Justru itu bagus menurut saya gitu. Karena aku bisa bertanya, terus Kristus itu apa? Kalau kamu percaya dia nggak mati. Berarti bisa dua kemungkinan. Bisa jadi dia bukan berpribadi atau bisa jadi dia Tuhan. Ya kan, secara kebenaran yang mutlak, aksioma kan ya kalau dia berpribadi pasti mati. Nah, cuman kan memang yang kita mau tekankan adalah bagaimana kematian Kristus itu, peristiwa itu yang dibuktikan kan sebenarnya. Jadi kita tidak menerima bahwa Kristus mati karena memang ya umurnya yang sudah lifetime gitu. Jadi udah mencapai batasan umurnya, dia sudah tua mati gitu kan. Atau mungkin hal-hal lain gitu ya, mungkin tabrakan dan segala macam gitu. Ya. Mungkin tragedi gitu ya. Tapi kan kita percaya bahwa Kristus mati itu adalah yang melalui peristiwa disalibkan. Begitu ya. Maka perdebatannya mungkin di situ. Nah, cuman saya berpikirnya gini tadi, Pak. Kenapa kita tidak berpikir secara mendasar? Kenapa ketika kita mengatakan bahwa Kristus itu mati, matinya itu kenapa gitu? Ya jadi apa yang spesial dari kematian Kristus? Justru apologetikanya di situ. Sehingga itu menjadi perdebatan yang cukup panjang gitu ya. Walaupun secara fakta sejarah itu sudah dibuktikan benar. Gitu loh. Justru menarik. Kenapa? Dengan adanya pertentangan, dengan adanya argumentasi, ya secara filosofis pun bahwa itu makin mendukung atau support daripada fakta daripada kematian Kristus. Justru kalau tidak ada argumentasi kan ya ketika sampai pada kesimpulan ya itu berarti tidak
punya keakuratan yang maksimal begitu ya. Cuman kematian Kristus ini kalau kita misalnya mengatakan kepada mereka, bagaimana kita masuk ke dalam disiplin ilmu, misalnya katakanlah secara filosofis mengatakan bahwa kematian Kristus ini ada yang berbeda begitu loh. Itu sih Pak. Oke. Terima kasih Pak Alex. Jadi gini, kita nggak bisa melepaskan peristiwa kematian dengan kebangkitan. Kebangkitan juga tidak bisa lepas dari kematian. Maka itu menjadi pendahuluan saya. Yang paling utama diserang adalah kebangkitan, Pak. Karena kalau mati, semua orang mati. Permasalahannya adalah untuk menggagalkan kebangkitan, banyak orang juga menyerang Yesus itu nggak pernah mati atau nggak pernah mati disalibkan. Maka kita mulai di dalam fakta yang pertama dahulu, bagaimana membangun fakta yang pertama adalah Yesus benar mati disalibkan. Kalau kita udah kunci itu, maka argumentasi berikutnya yang kita bangun adalah membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Lalu pertanyaan Pak Alex ada, Yesus kan bisa aja mati tua. Nah itu yang diambil dari agama Islam. Setelah diserupakan, Yesus itu hidup ke India. Beberapa penafsiran minoritas hidup ke India, mati secara biasa lah. Nah, kematian itu tidak bersignifikan. Karena di dalam teologi kita, kematian Yesus itu adalah kematian yang menggantikan kita dan melunasi hutang-hutang dosa. Kenapa? Karena kematian Yesus itu dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ingat ya, ini harus sinkron di dalam perjanjian lama. Kalau Yesus itu cuma mati ketabrak bajai gitu, itu nggak membuat pelunasan itu sesuai. Dia harus mati dengan cara Allah, dengan cara tepat, dengan waktunya Tuhan. Seperti itu. Dan itu sesuai dengan nubuatan Allah. Begitu. Kematian tidak membawa kita kemana-mana, Pak. Butuh kebangkitan. Makanya kalau besok ikut Jumat Agung tapi nggak ikut Paskah subuh, sedih, Pak. Karena hidupnya sedih. Yesus cuma mati. Harus Paskah subuh. Ada kemenangan. Artinya, orang benar yang mati dengan cara tragis, ternyata Tuhan bangkitkan. Seperti itu. Ini menarik sih kalau dilihat. Yesus tuh mengklaim gini loh. Yesus berbicara kepada banyak orang bahwa 3 hari lagi atau berapa hari lagi ini di dalam nubuatannya, anak manusia akan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Lihat ya, dia menubuatkan terus. Nubuat 1, 2, makin klimaks. Dan Yesus berkata, yang menyalibkan itu adalah siapa? Mereka. Jadi dia ngomong di depan mimbar, mungkin jadi sebanyak orang, kamu ya nanti ya yang ngomong Hosiana, Hosiana, ini akan menyalibkan aku. Kamu dalam waktu tertentu kamu akan membunuh saya dan kamu akan menyerahkan saya, imam-imam kepala. Lihat ya, kalau kita mau pengen stop Yesus adalah anak Allah, kalau kita mau pengen stop Yesus itu punya pengaruh, tinggal imam-imam kepala, ahli Farisi, orang-orang Farisi, orang-orang yang ada di dalam dunia politik, tahan diri saja tidak bunuh Yesus. Ngerti ya? Biarkan sampai minggu depan. Atau biarkan sampai 2 minggu lagi. Toh klaimnya dia akan mati dalam beberapa hari itu tidak terjadi. Berarti membuktikan Yesus bukanlah anak Allah. Ingat ya? Tetapi permasalahannya karena Tuhan menubuatkan berarti sejarah dipegang oleh Allah. Bahwa orang-orang yang menyalibkan itu adalah musuh-musuhnya mereka juga. Maka sesuai dengan waktunya Tuhan, dengan nubuat Allah, dengan caranya Allah, Yesus benar disalibkan oleh mereka. Ibaratnya bolanya tuh di mereka. Oh, Pak Alex kerja ya, bolanya tuh di mereka kalau lagi kerjaan. Kok kalau kamu membuktikan Yesus salah, kamu tinggal nggak kerjain aja, kamu nggak lakukan penyalipan, kamu akan menang. Tapi kuasa Tuhan melampaui daripada kuasa manusia. Begitu. Silakan, satu orang lagi sebelum kita stop. Ini baru pertemuan pertama, jadi Bapak Ibu perlu ikut pertemuan kedua, ketiga, sampai pertemuan terakhir. Karena membuktikan Yesus mati saja memang belum konkret. Saya masuk ke dalam metodologi, bagaimana di dalam kebangkitan itu begitu banyak saksi mata, begitu banyak research. Metodologi akan dipakai sama untuk membuktikan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Begitu. Silakan kalau
Oke. Oke, Pak Ruhut. Tapi ini dari ini ya, dari apa pernah viral ya di dalam pertanyaan seperti ini. Mungkin kita pernah juga mendengarkan itu. Karena ada perdebatan Edis TV ya dengan siapa itu Ustadz ini ya, bahwa ada perdebatan di sini Yesus itu apa ya, dikatakan kan sesuai Pak Peter tadi bilang sesuai dengan rencana Allah. Tapi kalau Edis bilangnya tidak seperti itu. Bagaimana itu menjelaskannya itu? Kan ada dibilang bahwa rencana iblis gitu, bukan rencana Allah. Oh, saya sih jujur belum denger ya. Jadi saya masih ngeblank ya. Jadi dia berargumentasi penyalipan itu rencana iblis gitu ya. Ya, padahal dia orang Kristen menyatakan bahwa Allah sudah merencanakannya bahwa Yesus disalibkan dengan rencana yang memang untuk menebus manusia. Tapi Edis bilang itu rencana iblis. Iya, sebenarnya bingung juga sih. Kita ada burden of proof-nya. Kenapa dia bisa memberikan pernyataan itu rencana iblis? Dia harus memberikan argumentasi, Pak Ruhut. Dia kalau nggak memberikan argumentasi, kita sulit menjawabnya. Ada di ayat Alkitab dia bilang bahwa sesuatu yang baik itu rencana Allah, jangan jatuh dari iblis. Itu ayat yang dipakai dia. Coba Pak ulangi Pak, gimana? Sesuatu yang baik itu dari Allah, jangan yang jahat itu dari iblis. Makanya waktu kejadian penyaliban itu sesuatu yang jahat dari iblis. Benar itu ya Pak Ruth ya? Itu ayat di mana ya? Iya. Yang saya tahu itu adalah Allah mereka-rekakan yang jahat, tetapi dia... Oh, oke. Kan ini baik menurut siapa kan? Kalau bagi kita kan penyaliban itu sesuatu yang baik buat kita karena menyelamatkan kita. Dulu tuh kalau saya jujur nggak tahu mendalami itunya karena argumentasinya. Cuma banyakkan mereka tuh melakukan satu ayat terus diperkosa di luar konteksnya. Nah itu yang sering dipakai. Nah padahal saya mencoba menjawab ya. Saya katakan bahwa Yesus Kristus tuh mati. Bahkan orang-orang itu percaya bahwa orang-orang imam kepala ya lebih baik satu orang mati untuk menyelamatkan satu bangsa. Tahu ya Bapak Ibu ayat itu. Nah itu benar tergenapi. Yesus itu mati. Manusia mereka-reka yang jahat, mati, berarti Yesus mati, tetapi itu menjadi maksud yang baik di dalam rencana Allah. Seperti itu sih, kalau saya lihat. Mungkin kita bisa discuss lebih lanjut lagi Pak Ruhut ya. Saya Tapi kalau objeknya Kristus yang baik apa di penyaliban? Yesus tidak mendapatkan yang baik. Kalau begini, makanya ini Bapak Ibu lagi ikutin tren viral gak yang ada orang ini jadi viral gara-gara lihat ininya itu yang editor ya apa sih yang dituduh korupsi markup. Iya tahu ya Pak Joy sering saya cuma ikutin sekilas tiba-tiba bebas gitu. Nah, maksud saya itu adalah gini. Kita lihat ada orang yang baik terjolimi. Itu kan marah kan? Nah, apa yang terjadi oleh Yesus Kristus itu adalah orang baik dan benar, orang suci terjolimi dan benar-benar dihukum terkutuk. Nah, itu kenapa kita bisa tarik ke dalam diri kita. Kita ini ikut menyalibkan Yesus dan kita itu terkutuklah orang yang menyerahkan Yesus Kristus. Maka itu benar-benar suatu tragedi terbesar di dalam umat manusia itu menyalibkan anak manusia. Syukurnya ada kebangkitan. Kalau nggak ada kebangkitan, ngeri. Begitu. Saya percaya kalau kita ada di situ, kita ikut menyalibkan. Kita akan teriak, salibkan dia. Kita akan kena peer pressure. Kita pasti akan terus berkata bahwa Yesus itu memang selayaknya mati. Memang itu tragedi sih. Yesus nggak mendapatkan yang baik. Tapi di dalam salib nanti dia dapat kemuliaan sih. Oke ya, saya rasa sudah jam 9 lebih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan boleh memberkati kami di dalam PA pertama di dalam seri yang baru. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk meyakinkan dan menguatkan iman kami bahwa Kristus benar-benar mati dan Kristus pun juga bangkit bagi kami. Tuhan pimpin biar kami sebagai orang percaya boleh belajar sehingga kami yang beriman pun boleh membagikan pengajaran kami kepada sesama kami. Dan biarlah kami yang belajar pun boleh beriman bahwa Yesus Kristus mati dan menggenapkan rencana keselamatan bagi kami. Tuhan pimpinlah kami sehingga kami yang makin percaya semakin diteguhkan, yang tidak percaya ataupun meragukan semakin menjadi percaya dan menjauhkan daripada keraguan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kiranya Tuhan terus memberkati dan terus berbicara di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.